Kalau mengenai insentif ini banyak sekali sebetulnya yang mesti dibereskan ya. Kita kembali nih, sebetulnya pengembang ini kalau untuk rumah subsidi harga sudah dipatok oleh pemerintah. Mhm. Jadi, memang untungnya kalau dibandingkan membangun rumah komersil, pasti untungnya tidak sebesar bangun rumah komersil, jauh lah. Tapi karena kita, lihat misi pemerintah juga untuk, memasyarakatkan, rumah ini untuk masyarakat, memang kalau buat saya lihat sekarang, dengan suasana perizinan seperti sekarang, di mana IMB antara rumah subsidi dengan rumah komersil beda tidak jauh, padahal sebetulnya harganya beda jauh sekali. Dan kalau kita lihat juga di rumah subsidi ukurannya 6 kali 10 minimal. Sekarang kalau kita lihat rumah komersil, ukurannya di bawah 60, harganya mungkin Pak Anton tahu atau Ibu tahu ya, Ya, itu ya. harganya sudah 1 M-an, jadi jauh sekali. Dan pasti apalagi di saat seperti sekarang, dengan harga bahan bangunan naik, inflasi, UMR juga naik, pengembang yang menjual dengan harga lama, sebetulnya sangat menguntungkan buat pembelinya rumah subsidi saat ini. Kenapa? Karena pengembang masih menjual dengan harga lama sebenarnya. Dan kalau dibelikan barang yang baru, belum tentu dapat segitu. Jadi sebetulnya ini waktu yang sangat tepat buat masyarakat MBA dan milenial membeli rumah skema subsidi saat ini. Oke. Bunga disubsidi pemerintah, PPN bebas, dan harganya paling bersaing sekarang ini. Mmm. Berapa sih Pak Daniel harga minimal rumah subsidi saat ini Pak Daniel? Misalnya untuk daerah Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, Jabodetabek aja di Pak luar Daniel? Jabodetabek, Mhm. ya, di luar Jabodetabek, misalnya di Serang ya, Ya. di Serang itu harganya 150,5 juta. Bayangin coba, Mmm. dapat tanah 60, dapat bangunan minimal 27 meter persegi, 2 kamar tidur biasanya, lantai minimal keramik, ada beberapa yang sudah memberikan granit, kusen aluminium, coating putih juga ada, rangka atap baja ringan, genteng beton. Juga mengenai speknya dijaga oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini makanya kalau ada penawar rumah subsidi, apalagi lokasi yang bagus, pasti diserbu sama pembeli. Mmm. Jadi ini betul-betul rumah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama waktu untuk WFH atau pandemi saat ini. Oke baik, jadi 150 itu diharapkan juga ada kenaikan begitu ya Pak Daniel? Ya, kalau naik pun hanya paling 10 juta. Coba Pak Anton hitung coba. Kalau mesti bangun sendiri gimana coba? Ya. Dengan spek dan kualitas yang harus berkualitas lah, karena kita sudah sepakat dengan PUPR, Mhm. biarpun rumah subsidi, kita harus bangun dengan kualitas yang baik. Oke baik, saya akan ke Pak Anton. Pak Anton ini kebijakan apa sih sebenarnya yang bisa digelontorkan gitu ya untuk mengambil jalan tengah? Kita lihat cash flow pengembang juga masih baik. Di sisi lain harga rumah subsidi masih terjangkau bagi masyarakat. Jadi kalau menurut saya sih, mungkin secara simpel kita bisa bilang bahwa, yang diajukan oleh pengembang itu, sudah sudah tepat ya, maksudnya penyesuaian, sekitar 7% itu kalau bisa, disepakati itu, ya dalam 3 tahun ini sudah tidak ada alasan lah boleh dibilang untuk menahan-nahan kenaikan itu. Tapi yang mesti kita jaga juga begini, Mbak, Mhm. eee, kan kalau kita lihat belakangan itu momen penjualan itu udah mulai meningkat ya. Jadi, di beberapa daerah kalau kita lihat, datanya, penjualan rumah subsidi sudah mulai meningkat. Nah, bagaimana menjaga momentum, pertumbuhan positif ini bisa berjalan, walaupun nanti sudah terjadi, kenaikan gitu. Jadi itu yang saya pikir harus dijaga oleh semua pihak termasuk juga teman-teman pengembang, supaya jangan sampai setelah harganya dinaikkan, penjualannya turun gitu. Sehingga, memberikan dinamika pasarnya melemah, sentimennya melemah dan itu juga akhirnya, berpengaruh juga buat pengembang. Nah sekarang bagaimana menjaga momentum, penjualan positif yang sudah terjadi di beberapa daerah ini masih bisa dijaga, Mbak, dan saya sih yakin ya kalau, kenaikan yang, boleh dibilang, eee, logis ini, mungkin bisa dijagalah, momentumnya oleh teman-teman pengembang sehingga,
penjualan juga terus positif ya. Dan yang mungkin juga bisa diberikan oleh pemerintah adalah bagaimana membantu lewat usaha-usaha yang bisa dilakukan seperti pembukaan wilayah-wilayah baru ya lewat pembangunan infrastruktur supaya pengembang ini bisa mendapatkan lahan-lahan yang murah gitu. Karena dengan harga yang tadi Pak Daniel sampaikan sekitar 155 juta itu kan murah sekali. Nah, kalau harga tanahnya dia belinya udah mahal, tentu pengembang juga sulit untuk bisa mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Makanya diperlukan daerah wilayah-wilayah baru, lahan-lahan baru yang mungkin pemerintah bisa bantu dengan cara ya membuka akses transportasi ke daerah-daerah baru dan sebagainya. Kira-kira gitu Mbak Sarifah. Oke, baik. Saya akan ke Pak Daniel. Pak Daniel, ini kan kalau misalkan kita berbicara soal kepastian kapan harga rumah bersubsidi, ini kan belum jelas juga. Dan ini situasi terburuknya apa sih yang akan terjadi oleh pasokan rumah MBR ini sendiri, Pak Daniel? Pengalaman sih biasanya kalau semula itu berdasarkan kuota dari pemerintah. Pemerintah kan tiap tahun, misalnya untuk tahun ini pemerintah menetapkan 200.000 unit. Tahun lalu 167.500. Tahun depan 220.000. Nah, kalau harganya tidak sebetulnya bukan dinaikkan ya. Ini lebih namanya penyesuaian seperti Pak Anton bilang tadi. Ini penyesuaian harga sebetulnya. Kalau kenaikan jauh dari kenaikan. Kalau dihitung kenaikan mungkin harganya nggak segini, tapi kalau penyesuaian mungkin masuk. Jadi kalau kita lihat di harga di penyesuaian ini sudah sangat wajar sekali. Dan kalau menurut saya kalau kita lihat kenaikan ini kita bandingkan dengan kenaikan angsuran per bulan, mungkin sekitar 80 sampai 120 ribuan. Tidak terlalu berat. Apalagi kalau kita ini untuk sekarang aja. Kalau kita lihat 5 tahun lagi, kan gajinya mereka juga pendapatannya mereka naik. Nah, ini yang menurut saya aman. Nah, yang perlu dipikirkan pemerintah bagaimana UMKM, masyarakat seperti pedagang pasar, ya, UMKM, wira swasta yang tidak berpenghasilan tetap bisa memperoleh rumah. Karena ini juga masih ada besar sekali pasar di luar pegawai swasta, PNS, ABRI. Jadi masih ada lagi yang perlu kita lihat sebetulnya. Ini UMKM dan wira swasta yang perlu kita pikirkan. Misalnya pedagang bakso atau ojek online, nah demikian seterusnya. Dan kedua, juga harusnya perizinan dipermudah untuk rumah MBR. Karena memang untungnya tipis sekali di sini. Ini sedikit banyak seperti jadi karena cuman amanah di sini sebetulnya lebih banyak ya. Jadi dan kedua pun ini kalau kita lihat sebagian pengembang sekarang ini kenapa kita lihat misalnya sebelum pandemi hampir 300.000 per tahun. Sekarang mengalami penurunan. Tahun lalu 200. Tahun ini mungkin 200.000 lebih sedikit. Ini sebetulnya kalau kita lihat ada penurunan juga. Penurunan itu tapi dari kuotanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya permintaannya masih ada. Cuman suplai rumahnya yang turun atau kuota pemerintah yang turun. Juga perizinannya dan harga tanah yang lebih mahal. Nah, kalau menurut saya harusnya perizinan ya seperti PBG untuk rumah sederhana, misalnya nggak usah pakai sondir untuk daerah-daerah yang kecuali mungkin daerahnya yang daerah gabut atau lainnya ya, itu juga susah. Pasti harus ada kearifan lokal di situ. Ini saya rasa kalau kita lihat di sini ya selain perizinan juga yang paling utama ya perlakuan khusus kepada masyarakat MBR atau yang bangun pengembang rumah MBR untuk kemudahan perizinan, kemudahan akses ke bank, bunganya pun jangan disamakan dengan komersial. Baik. Sekarang ini kita hampir disamakan. Jadi sebetulnya sudah setengah struggle sendiri ya sebetulnya. Baik, saya akan ke Pak Anton. Pak Anton, pertanyaan terakhir untuk Anda ini seperti apa sih kalau menurut Anda daya beli masyarakat untuk properti di tahun 2023, Pak Anton? Ya, kita memang kalau melihat
beberapa proyeksi ekonomi ke depan diperkirakan secara global akan ada pelemahan. Nah, faktor ketidakpastian ini yang mungkin menjadi perhatian kita semua ya. Jadi tahun ini sebenarnya kalau kita lihat sudah ada tren kenaikan properti secara umum dan di hampir semua inilah segmen Baik. dan juga baik itu komersial maupun yang general. Nah, kalau ke depan ini kalau kita lihat Indonesia harapannya kita bisa resistan ya terhadap pelemahan ekonomi global sehingga paling tidak tahun depan kita berharap pasar properti kita ini tumbuh bisa sama seperti tahun 2002 ini. Jadi itu sih perkiraan saya ya dalam arti kalau tidak ada sesuatu kejadian yang signifikan dalam hal ekonomi, semoga penjualan maupun juga pertumbuhan supply properti tahun depan itu bisa menyamakan yang tahun ini. Jadi momentumnya yang kita mesti jaga.